Saat datangnya bulan suci Ramadan, gunakan waktu semaksimal mungkin untuk taat ibadah kepada Allah. Baca Qur'annya minimal 1 ain. Baca, jangan sampai enggak. Di kita lagi bingung kalau baca Quran kalau datang bulan Ramadan doang, itu juga pun minggu pertama. Tapi begitu saat datang bulan Ramadan, begitulah cinta yang kita harus gunakan. Datang bulan Ramadan, dari sekarang kalau bisa mandi kembang, mandi kembang. Rapihin semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Datang bulan Ramadan, gunting rambut, kumisnya dipotong, jenggotnya dirapihin, kain sarung baru, pakai baju koko yang agak mahalan dikit. Gue juga jual kalau yang mahalan mah. Peci ada, pakai yang terbaik. Kenapa? Nih, terawih bulan hari pertama bulan Ramadan, saya pakai ini nih. Tapi masjid nggak usah pada dilebarin. Kadang proposal datang mau Ramadan, ini ngapain? Mau pelebaran masjid sih. Emang kenapa? Kalau terawih kagak muat. Oh kenapa orangnya banyak? Iya bib, sampai keluar bib, nah, jalanan ditutup. Saya cuma bilangin, nggak usah dilebarin, ntar juga lebar sendiri. Itu kan minggu pertama, minggu kedua mulai ada kemajuan. Maaf, betul nggak? Masuk minggu ketiga makin tambah maju. Minggu terakhir ya pasti isinya cuma panitia zakat. Betul kan? Jadi nggak usah dilebarin, ntar juga lebar sendiri. Ini kalau seandainya mereka tahu nikmatnya datang bulan Ramadan, nafasnya menjadi zikir pahala di hadapan Allah. Duduknya kita bengong-bengong, pahala. Tidur, pahala. Tapi bukan berarti anak muda. Anak muda, ini gue paling gedek kalau sama anak muda nih. Tidurnya habis subuh bangun 5:30 sore. Lu puasa setahun juga kuat, PA. Puasa cuma 40 menit. Udah bangun 5:30. Aduh, pura-pura lemes juga, gue tampol juga tuh. Jangan gitu. Berarti ya kan namanya tidur kan juga ibadah. Tidurnya orang puasa yang ibadah itu cuman sedikit, sisanya buat ibadah. Dia tuh tidur untuk bangun baca Quran, sholatnya, biar dirapihin zikirnya, kerjaan juga enak. Kan begitu. Ini kagak tidur dari jam 7 bangun 5:30. Untung lu kagak pae. Kalau Ramadan sudah datang, yang pertama nyambut dengan hati penuh dengan cinta. Yang kedua, isi keseharian untuk tambah ibadah kepada Allah. Ibu, Bu, kalau masak banyakan dikit, minyak mahal bib. Derita lu. Ada yang ngomong, emang harus kalau masak pakai minyak? Kan bisa direbus, kan bisa dikukus. Lah, makanan rebusan kukusan mulu ya, kencing mulu kita. Nah isinya air. Betul. Tuh coba kita lihat. Emang bikin sambal nggak pakai minyak? Pakai minyak nggak? Kecuali sambal mentah kan? Kan begitu. Udah jangan diatur, jangan disepele. Ini masalah minyak. Aduh, gue jadi ngomongin minyak. Mudah-mudahan deh ya Allah berkahin negeri kita ya. Allah berkahi negeri kita yang benar-benar diberkahin sama Allah. Amin ya Rabbal. Ini berarti reuni alumni. Reuni alumni berarti kan setahun sekali ya. Ada setahun sekali berarti. Nah kalau ada setahun sekali, tiap bulannya kesini enggak? Maaf Bib, kita punya kesibukan masing-masing. Iya, tapi ingat dong sama gurunya. Kita di pondok pesantren kan laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guru-guru kita mana kenal siapa sih Allah kalau bukan karena guru-guru kita. Ini reuni datang kayak begini, jangan cuman bawa tentengan, cuman amplop doang 5.000. Hoi. Yang bawa tentengan bulaga budek dah. Datang tuh ke Ustaz. Santrinya banyak ya? Banyak santrinya? Berapa banyak? Yang sekarang 1.000 ada 1.000. Hah?
Nggak ada. 500? Ada. Kebayang nggak tuh, satu santri aja dari 500 santri santriwati kalau datang ke Ustadz mau nyambut bulan Ramadan, Ustadz, Kiai, maafin, terima kasih atas ilmu yang udah disampaikan, insya Allah kita ketemu lagi di bulan Syawal ini. Kiai, maafin orang tua saya titipin beras 2 kintal. Lo kok ketawa sih? Bawain gula 15 kilo, bawain minyak 1 drum. Lo kalau buat guru kok pada mikir sih lo? Mau masuk surga nggak? Hormatin dong gurunya. Kasih amplop 10 jutaan. Kali 500, gue mau jadi kiai di sini gue. Ya kiai juga pada makmur hidupnya. Coba kita lihat ustadz mana ada yang gemuk-gemuk, gendut-gendut, dia doang. Maafin, habis lu jadi bahan dah. Maafin ya, ntar amplop kita bagi 2. Mana ada ustadz-ustadz mana cungkring-cungkring, mau lihat badan gue lo diambil semua sama dia. Coba bisa lihat. Mana ada ustadz yang gemuk, kokor, badan mana bagus-bagus, kurus-kurus, mikirin ya Allah gimana nih santri-santri saya. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini bisa jadi istiqomahin olehnya. Ya Allah, mudah-mudahan saya harapan santri-santri saya yang bisa bawa saya ke dalam surga ya Allah. Itu tiap malam kiai ustadz begitu kerjaannya. Oi, kasih duit. Anda tinggal rumah ngontrak, bini 1, anak banyak, mau masuk surga. Bu, bapak, ibu bapak, ibu bapak masukin anak ke dalam pondok pesantren niatnya apa? Biar jadi anak yang soleh-soleha, betul? Betul? Emang surga gratis? Oi, mahal surga. Kalau mau maksiat mah gampang, neraka mah gampang, nggak pakai modal. Kenapa? Masuk surga mah nggak ada harganya. Kalau masuk maksiat, masuk diskotik aja sekarang 220.000. Biaya pelacur ada yang 500 sampai 1,5 juta. Katanya, sudut aja lu ya. Katanya. Udah lu dengerin aja, nggak usah nyaut. Coba kita lihat. Orang mau masuk surga maka gak ada harganya, mahal. Kita mau punya anak soleh-solehan, nunggak bayaran 6 bulan. Ya yang begini ilmu mana mau berkah. Ustadz begitu ngajar, ini yang belum bayaran nih. Coba kita rubah dong mindset kita dong. Kalau kita mengajar bahasa Inggris, panggil guru privat, mahal banget bayarannya 600-500 ribu, gak pakai nawar. Kenapa? Biar ngocehnya bisa bahasa Inggris. No, anak di Inggris masih 3 tahun pintar banget bahasa Inggrisnya, nggak pakai belajar dia. Betul nggak? Demi Allah, masa saya bohong? Mau kok bahasa Arab? No, lihat orang Saudi anak 2 tahun lagu Arab mah enak banget suaranya, mahrotnya benar, nggak pakai belajar dia no. Woi, ya iyalah dia tinggal di sono. Yang lucu, saya lagi pertama kali umroh 2003. Saya lagi duduk di Jeddah, ada kucing lewat. Ih, seneng dong ketemu kucing Arab ya. Ih, kucing Arab nih. Gue godain, gue pikir suaranya hai, pakai bahasa Arab. Ahlan, kan gitu kali ya. Ahlan kan gitu. Begitu gue tengok, ya sama lu mah. Sama. Gue pikir ahlan, kirain gitu kucing Arab bahasanya ada sika gitu loh, ada hijaz. Enggak, ternyata meong sama. Nah sekarang saya mau tanya, bahasa Inggris dari ujung ke ujung sama apa enggak? Sama apa enggak? Orang Inggris, kita bisa bahasa Inggris, obrolan kita nyambung sama dia, sama enggak berarti? Sama. Perlu belajar. Perlu belajar, itu urusan dunia. Kita ridho mengeluarkan untuk urusan dunia. Kenapa kita nggak ridho untuk urusan akhirat? Sekarang saya mau tanya, di dalam ilmu di akhirat, kita ini bisa ngebangun rumah kalau kita sedekah, betul? Betul?
Nah sekarang saya mau tanya, sedekah. Kita ini punya kantong, kanan, kiri, bawah, atas. Yang atas isi 100.000, yang kanan 20.000, yang kiri 2.000. Yang mana kita sedekahin? 2.000. Terus lu mau sorga, punya rumah di sorga gitu? Lu jajal, coba lu ke material 2.000, Pak, saya punya modal 2.000, tolong bangunin saya rumah. Insya Allah lu dicor. Betul apa enggak? Enggak ada 2.000 dikasih, ya Allah, dikasih 2.000 paku segenggam. Orang kalau mau kaya sedekah dulu biar jadi orang kaya. Dia gimana kita mau masuk ke akhirat kalau urusan kita masalah akhiratnya aja bakhil. Bu, oi, mau jadi orang kaya enggak, Bu? Nggak mau, Bu. Mau jadi orang kaya apa mau berkah hidup? Mau kaya mau berkah? Nggak mau jadi orang kaya? Lu mah banyak maunya. Tapi minta sama Allah, ya Allah limpahkan kami rezeki untuk dapat beribadah dan menambahkan nilai ibadah di hadapanmu. Itu mintanya, makanya Allah kasih terus. Minta sih mudah-mudahan kita semua ini jadi orang kaya yang berkah. Kalau orang kaya mah banyak ya. Banyak gak orang kaya? Banyak orang kaya. Hidupnya berkah? Belum tentu. No, yang ditangkap KPK orang kaya bukan? Indra Ken. Duitnya banyak gak? Banyak, anak muda duit banyak, nipu. Betul? Doni Salmanan. Betul gak? 800 miliar. Kekayaannya 800 miliar. Kaya gak? Kaya. Judi. Ada yang ngomong, saya lagi bahas tuh di Instagram tentang masalah ditangkap ngambil hak orang lain. Ada yang nyaut, Habib, tapi kan Indra Ken tuh Doni Salmanan nggak pantas untuk ditangkap. Kenapa? Orangnya baik, hatinya mulia, ke orang yang di bawah itu selalu berbagi. Tolol, yang dibagi itu duit haram, PA. Kalau duit halal mah nggak bakal dibagi, ditelan sendiri. Nah duit haram dibagi-bagi, nah haramnya dibagi-bagi juga. Nah coba bisa kebayang, emang dia sama orang tua baik banget, Bu, ngeluarin duit tuh, nih begitu ya. Nah yang dikasih itu duit haram. Coba kalau bapak ibu hasil macul, jual ubi, berapa sih untungnya? Berapa untungnya? 100, 200 ribu. Alhamdulillah, berkah nggak? Berkah nggak? Duit yang segitu banyak belum tentu berkah. Nah ini di dalam bulan Ramadan, sedekah yang banyak sama tetangga. Urusannya amaliyah ke tetangga yang baik. Ajak ngobrol dia, ibu kalau masak kolaknya banyakan, bisa bagi-bagi ke tetangga. Betul? Sekarang saya mau tanya, biasanya kita kalau ngasih orang tuh yang enak apa yang nggak enak? Hah? Yang nggak enak? Yang enak kemana? Buat makan sendiri. Ini makanya bedanya kita sama Nabi. Nabi Muhammad lagi saat dimana kurmanya panen, yang keras disingkirin, yang lembek siap dimakan, disiapin, dibagi ke tetangga, kepada sahabat. Yang nggak enak Nabi makan sendiri, dicelupin ke air pagi, malam baru bisa dimakan tuh kurma. Kalau kita kan beda, yang enak mah kita garis, yang nggak enak kasih orang. Ini coba dirubah kehidupan kita tuh. Coba yang enak kasih ke orang, yang nggak enak kita makan. Bisa apa enggak? Nggak sanggup itu. Kalau kitanya aja nggak sanggup, gimana orang lah? Tuh, semua kembali dari hati. Mudah-mudahan keluar dari sini hati kita dibersihkan oleh Allah. Ternyata hati yang bisa membawa kita ke dalam surganya Allah. Kalau urusan ibadah kita kepada Allah, ada satu riwayat, ada seorang hamba Allah diberikan umur 1000 tahun, hidupnya ibadah kepada Allah. Ibadahnya qiyamul lailnya, ibadah tahajudnya, duhanya, hajatnya, sholat taubatnya luar biasa. Gak ada yang tandingin.
Saking hebatnya di dalam ibadah, Allah kasih bonus. Diturunkan malaikat pemegang kitab, isi di dalam kitab itu nama-nama penghuni surganya Allah. Diketemuin sama itu orang yang ahli ibadah. Begitu keluar, dia keluar dari masjid ingin pulang ke rumah, dia lihat, Tuhan siapa? Saya malaikat, pantas saya belum pernah ngelihat Tuhan di daerah sini. Anda ini malaikat apa? Saya petugas pencatat nama-nama hamba Allah, penghuni surganya Allah. Itu apa yang di tangan? Ini bukunya. Orang-orangnya namanya ada di situ. Iya, ada di sini. Coba lihat, pasti ada nama saya di situ. Dibuka dari kebetan pertama sampai akhir, namanya nggak ada. Dibuka berulang kali, 2 kali dibuka, nggak ada namanya. Begitu diminta untuk buka 3 kali, Allah memberikan perintah kepada malaikat tersebut, sampaikan kepada hambaku tersebut bahwasanya urusan dia kepadaku baik, urusannya dia dengan manusia tidak baik. Ibadah yang dipakai selama 1000 tahun hilang, 0, tidak terhitung nilai kebaikan karena hubungan dengan manusianya nggak baik. Hablum minallah perlu, wajib. Begitupun dengan hablum minan nas. Antara manusia satu dengan yang lain, ayo dong timbulin rasa kasih sayang. Udah cukup, Islam saat ini sudah dicerai-beraikan. Islam sudah diadu saat ini. Cukup datangnya bulan Ramadan, bersihkan hati. Yuk kita silaturahmi yang baik. Yuk kita jalin jadi ukhuwah Islamiyah yang diabadikan dan mendapatkan pandangan rahmat dari Allah. Amin ya rabbal. Ini cita-cita kita. Jangan cuman karena politik kita jadi dicerai-beraikan. Cuman skala selisih. Kalau sekarang, dulu Nabi SAW, kalau dihina-hina nabinya, Nabi nggak bakal nyerang. Nabi diam aja. Nabi diam. Tapi begitu agama yang dihinakan, semua bersatu, angkat senjata, perang. Tapi yang sekarang mah kita jelas bukan main. Islam sama Islam kok dibenturin. Ahlus sunnah dengan ahlus sunnah dibenturin. Yang sekarang kita harus jaga hati, perbaiki hati. Jangan mau ikut dicampur adukan untuk masalah dunia, sehingga kita tersesat di dunia sampai ke akhirat, dipisahkan, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min. Ini jangan sampai terjadi. Mau sampai kapan kita kayak gini? Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah di pondok pesantren kita masih lihat kiai-kiai di hadapan kita, para alim ulama di depan kita. Deketin para alim ulama kita, tanya sama mereka, minta petuah, minta penenangan hati daripada mereka. Kalau kita mau aksinya mau jadi jagoan-jagoan, ya kita nggak sejago Sayyidina Umar bin Khattab, kita nggak sejago mereka para sahabat Nabi. Yuk kita jalin ibadah kita yang baik di hadapan Allah, jalin hubungan kita dengan manusia yang baik sampai mendapatkan pandangan kasih sayang Allah. Itu cara yang terbaik, dan inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Yang terakhir dari saya, cukup ya? Cukup ya? Jam 12 lu. Saya jam 4 harus ada di Citra Raya Tangerang, kajian subuh. Boleh ya? Tutup ya? Gila lu, gak dijawab lu, gue tanya lu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir dari saya cuma ingin menyampaikan, umur kita gak ada yang tahu. Kalau hati kita gak baik, minimal kita punya gembira lah untuk kedatangan bulan suci Ramadan. Kalau bulan Ramadan kita udah datang gembira, insya Allah kalau kita sampai nggak sampai bulan Ramadan, kita meninggal kembali kepada Allah, insya Allah dengan kesenangan, dengan kebahagiaan yang kita sampaikan kepada saatnya datang bulan suci Ramadan, insya Allah Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Saya mau tanya, mau panjang umur? Mau panjang umur? Yang semua lain pada mati, lo doang sendirian mau? Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, ngeglinding sendiri, mau begitu? Mintanya apa? Ya Allah, panjangkan umur hamba dalam taat kepada Allah. Itu mintanya. Minta rezeki juga, ya Allah, jadikan hamba, mintakan
berikan kepada hamba rezeki yang luas, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai ke akhirat. Itu minta doanya. Ini mintanya rezeki doang. Allahumma, saya mau tanya, kita dikasih rezeki banyak buat apa? Buat apa coba? Buat sedekah. Alah, bohong. Kita ngelihat duit di depan mata kita, wow, dibeli ini, beli ini. Ingat saudara juga enggak. Allahumma, nih kita minta rezeki dibanyakin sama Allah. Kita pulang sampai ke rumah, buka pintu kamar, uang semua dalam kamar. Kaget nggak? Kaget nggak? Serangan jantung. Pae. Nggak nikmat kan rezekinya? Nggak bakal nikmat. Mintanya apa? Rezeki yang halal, yang berkah. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau? Pasti di sini minta rata-rata minta masuk ke dalam surga. Sekarang saya mau tanya, pantaskah kita masuk surga? Hah? Cicing wae. Pantas nggak kita masuk surga? Ibadah kita nggak benar, wudhu kita juga salah, Quran kita nggak pernah. Kira-kira minta surga, pantas nggak kita masuk surga? Nggak pantas. Ngapain lo minta? Emang surga ada orang dalam kita? Kita ke kepala desa, punya kenalan, bikin KTP, sejam juga jadi, ada orang dalam. Masuk surga, la ilaha illallah. Kalau ada orang dalam mah enak, nih kita bakal nafsi-nafsi. Tahu nggak mintanya apa sama Allah agar kita dimasukkan ke dalam surga? Ya Allah, hamba ingin masuk ke dalam surga sungguh bukan karena kesenangan semata dalam surgamu, melainkan karena ada nama yang berdampingan dengan namamu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka masukkanlah kami ke dalam surgamu bersama Rasulullah sallallahu alaihi. Dan itu pasti nggak akan ditolak sama Allah. Coba kita lihat nih, ingat nggak? Bapak Ibu pernah tahu Abu Nawas? Tahu? Lu tahu di mana lu? Seumuran emang? Pernah dengar ya ceritanya Abu Nawas? Pernah ya? Abu Nawas ini kan seorang wali min auliyaillah. Setiap ada masalah, ada jalan keluar Allah berikan. Doanya apa? Ilastulil firdausi walakwa naril fahabli taubatan waghfir fa innaka ghafirun dzambin. Tuh lihat pekerjaan yang dilakukan oleh Abu Nawas baina maghrib wa isya, gak pernah lepas baca kulhu 15.000 kali. Setiap satu rakaat salat hatam Al-Quran. Doanya ini judul doanya doa merayu Allah. Lihat doanya, ya Allah, hamba sadar diri ini tidak pantas masuk ke dalam surgamu, tapi sungguh ya Allah, hamba takut masuk ke dalam nerakamu. Maka dari itu terima taubat hamba, ampuni dosa hamba. Jika engkau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Doa merayu Allah. Lah kita nggak kayak Abu Nawas tiba-tiba minta masuk surga, lah kan PA. Nah sholat kita bagaimana? Lo orang habis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kalau orang-orang kita mah Allahumma antas salam, orang-orang soleh ya, Allahumma antas salam, wa minkas salam, waalaikumsalam, sampai akhir. Nah kalau orang sekarang mah enggak, orang Allahumma lantas jalan. Nah bagaimana yang begini mau diterima masuk ke dalam surga? Ayo rubah kehidupan kita. Saat datangnya bulan suci Ramadan, gunakan waktu semaksimal mungkin untuk taat ibadah kepada Allah. Baca Qur'annya minimal 1 ain. Baca, jangan sampai enggak. Di kita lagi bingung kalau baca Quran kalau datang bulan Ramadan doang, itu juga pun minggu pertama. Minggu kedua bingung lagi bikin cilok. Ini coba bisa kebayang, yang minimal 1 hari kita bisa 1 juz insya Allah, 1 bulan selesai 30 juz kita bisa khatam Al-Quran. Setiap habis sholat pastikan 2 lembar aja.
Setiap habis sholat 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 1 hari 1 juz. Lu kalau kita punya keinginan, ini kagak baca Quran. Quran mah sekarang cuman ada pajangan doang. Itu diambil, kalau kita lagi ambil nih sekarang dipegang, berdebu Quran kita mah. Ya Allah, naudzubillah min dzalik, hati-hati, debu itu makhluknya Allah. Dia diberikan kekuatan oleh Allah, bisa giring kita masuk ke dalam neraka, bisa giring kita masuk ke dalam syurganya Allah. Ini debu akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Bersihin, bersihin. Kita ambil, baca Quran yang baik. Kita baca. Saya pengen tanya, pengen nggak lisan ini dipenuhi dengan madu? Ada satu kisah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Muhdar. Ahmad bin Zain Al-Muhdar setiap 11 bulan Pak, nggak pernah keluar. Tiap hari selesai sholat cuman baca Quran. Tiap hari cuman baca Quran tiap hari. Nggak pernah cari nafkah, nggak mau nyari uang, nggak. Tiap hari cuman baca Quran. Ini kewaliannya beliau. Saat bulan suci Ramadan, stop baca Qurannya. Kan terbalik ya? Terbalik kah? Mestinya kan bulan Ramadan saat kenceng-kencengnya baca Quran, betul? Tapi beliau saat datang bulan suci Ramadan berhenti. Nggak mau lagi. Yang dia baca itu setelah maghrib sampai subuh. Selesai subuh sampai ke maghrib nggak pernah baca Quran. Didatengin sama muridnya. Wahai Habib, kenapa selama 11 bulan Habib selalu baca Quran? Begitu datang Ramadan, Habib nggak pernah baca Quran lagi. Kenapa Habib? Jawabannya apa? Aku khawatir, takut baca Quranku ini membatalkan puasaku. Bingung nggak orang baca Quran tapi takut batal? Orang Ciawilor ada yang begitu. Orang Ponpes Rodotul Huda ada yang begitu. Begitu Ramadan libur bacanya, takut batal. Ada yang begitu. Ditanya lagi sama muridnya, kenapa kok bisa batal? Nggak masuk di akal. Tatkala aku memulai dengan Al-Fatihah kepada Nabi, sampai aku membaca Bismillahirrahmanirrahim untuk memulai pembacaan bacaku dengan tentang Al-Quran ini, maka mulutku dipenuhi dengan madu sehingga aku tidak merasakan lapar dan haus tatkala aku menikmati kelezatan daripada pembacaan Al-Quran. Mudah-mudahan kita dikasih kelezatan untuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita dikasih kelezatan untuk menikmati isi daripada Al-Quran. Setiap apa yang kita baca di dalam Al-Quran kita bisa ikut.